Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali, masih bersama Pak Triaryanto di SMP Negeri 1 Balong. Hari ini kita belajar pada materi terakhir pada sistem klasifikasi makhluk hidup. Hari ini kita akan belajar tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Tujuan pembelajaran kita hari ini pertama adalah mengidentifikasi sistem klasifikasi 5 kingdom. Kemudian yang kedua, menjelaskan sistem klasifikasi 5 kingdom. 5 kingdom yang ada, yang pertama adalah Monera. Kemudian yang kedua adalah Protista. Yang ketiga adalah fungi atau jamur. Yang keempat adalah plantae, tumbuhan, dan yang kelima adalah animalia atau hewan. Kita lihat yang pertama pada kingdom Monera. Sambil kalian amati gambar ini, kita identifikasi ciri-cirinya. Monera makhluk hidup bersel satu dan bersifat prokaryotik, tidak memiliki membran inti sel. Kemudian tidak memiliki flagela atau silia, hidupnya berkelompok, berkembang biak dengan membelah diri. Contohnya adalah alga dan bakteri. Kemudian yang kedua ada kingdom Protista. Ciri yang pertama adalah makhluk hidup bersel satu atau banyak. Ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak. Bersifat eukariotik, memiliki membran inti sel. Beberapa organismenya memiliki struktur flagela dan silia untuk bergerak. Kemudian berkembang biak secara seksual dan aseksual. Contohnya ada protozoa, kemudian alga, ganggang. Kemudian yang ketiga adalah kingdom fungi atau jamur. Kalian bisa lihat gambar-gambar di tayangan ini. Beberapa ciri dari kingdom fungi, yang pertama adalah tubuh uniselular dan multiselular berbentuk lembaran seperti payung, batang, atau papan. Kemudian terdiri dari benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa bersambungan dengan yang lainnya membentuk yang namanya miselium. Kemudian berkembang biak dengan spora yang dihasilkan dari sporangnya. Tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa fotosintesis. Biasanya hidup di tempat yang lembab, bersifat saprofit dan parasit. Beberapa contohnya, ini bersifat saprofit, ini bersifat menguntungkan karena menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Yang bersifat parasit bisa menimbulkan beberapa macam penyakit. Kita lihat kingdom yang keempat adalah plantae atau tumbuhan. Garis besarnya nanti dibagi jadi 3. Yang pertama adalah Bryophyta, yang kedua adalah Pteridophyta, dan yang ketiga adalah Spermatophyta. Kita lihat satu. Yang pertama adalah Bryophyta atau kita kenal dengan nama tumbuhan lumut. Ciri-cirinya tidak memiliki bekas pembuluh angkut sinem dan floem, sehingga lumut ini termasuk tumbuhan tidak berpembuluh. Tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya. Kemudian ciri yang ketiga, hidupnya di tempat lembab dan biasanya menempel di tempat-tempat tertentu. Dan yang keempat, berkembang biak secara vegetatif menggunakan sporanya. Yang kelima, daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif mitofit dan fase vegetatif sporo. Yang kedua, Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ciri yang pertama, berbeda dengan lumut, kalau paku sudah memiliki bekas pembuluh xilem maupun pembuluh floem. Memiliki akar, batang, dan daun sejati. Habitatnya menempel pada pohon.
ada beberapa yang hidup di tanah. Kemudian berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. Teori hidupnya sama dengan lumut, mengalami pergiliran keturunan antara fase vegetatif dan fase generatif. Yang ketiga, tumbuhan berbiji. Kita tahu nanti ada tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup, Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae nanti dibagi menjadi dua, monokotil dan dikotil. Kita lihat pembedanya pada tumbuhan berbiji terbuka dan tertutup, Angiospermae dan Gymnospermae. Yang pertama dari sistem perakaran, batang dan daunnya. Dan yang kedua dilihat dari alat reproduksinya. Kemudian yang ketiga adalah dari keadaan biji. Yang keempat dari sistem pembuahan. Contohnya bisa kita lihat di tayangan ini. Kita lihat monokotil. Monokotil berarti memiliki satu keping, mono, memiliki kotiledon berjumlah satu, berakar serabut. Dan ciri yang ketiga tidak berkambium sehingga tidak tumbuh membesar, memiliki tulang daun sejajar atau melengkung. Umumnya jumlah mahkota bunga kelipatan 3. Yang kedua adalah dikotil. D2 berarti memiliki kotiledon berjumlah 2, biji 2. Kemudian akarnya tunggang, memiliki kambium sehingga dapat tumbuh membesar. Bentuk tulang menyirip atau menjari. Umumnya jumlah mahkota bunga kelipatan 2, 4 atau 5. Kelompok yang terakhir dari kingdom 5 kingdom adalah kelompok animalia atau hewan. Secara garis besar nanti dibagi menjadi 2, invertebrata dan vertebrata, tidak bertulang belakang dan bertulang. Untuk yang tidak bertulang belakang ada Porifera, kemudian ada Coelenterata, ada Platyhelminthes, kemudian ada Nematelminthes, jenis-jenisan dari cacing. Kemudian ada Annelida, kemudian ada Mollusca, ada Echinodermata dan Arthropoda. Kita lihat dari yang bertulang belakang. Pertama dari jenis Pisces, kemudian yang kedua dari jenis amfibi, yang ketiga dari golongan reptil, yang keempat dari golongan aves atau burung, dan yang kelima dari golongan mamalia. Terima kasih untuk materi hari ini. Kita cukupkan sekian. Kalian bisa mempelajari lebih jelas pada buku pegangan kalian masing-masing. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.